Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoro Bimansyah dalam channel kita yaitu Yoro Bimansyah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kemen tipe of prevision. Prevision sendiri adalah kewajiban syarat yang dimana waktu dan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak diketahui. Untuk tipenya sendiri itu prevision itu terdiri dari yang pertama ada lawsuit, kemudian ada warrant check, kemudian ada consideration payable, kemudian ada environmental, kemudian ada onerous contract, kemudian yang terakhir ada control sharing. Aja kita ke penjelasan. Yang pertama ada litigation provision atau kewajiban bersyarat yang dimana diakibatkan oleh kewajiban gugatan hukum. Provision sendiri bisa timbul sebagai litigation atau gugatan hukum yang dimana apakah kita mengakui bahwa sendiri akan dilunasi pada tahun sekarang atau pada tahun yang akan datang. Untuk mengatasi hal tersebut maka harus ada beberapa hal pertimbangan. Yang pertama ada apakah tuntutan tersebut nantinya akan diterima atau tidak. Yang tadi maka kemudian tersebut membuat kerugian nantinya. Kemudian ada reasonable estimasi atau kemungkinan melakukan estimasi pada nantinya. Dijelaskan jika dua kemungkinan seperti yang disebutkan di sebelah kanan saya. Yang pertama ada apakah kasus ini diterima atau tidaknya nanti oleh pengadilan. Jika pengadilan menolak kasus tersebut, maka kita tidak berkewajiban untuk memberikan kewajiban terhadap si penuntut. Kedua, seberapa besar kemungkinan kalahnya nanti. Lihat di sebelah kanan saya. Carlet is possible on this Desember tanggal 31 Desember 2015. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama ada problem atau lebih dari 50%, kemudian 50%, kemudian yang kedua itu not problem. Jadi untuk jurnalnya sendiri, untuk yang nomor A itu tidak akan kita catat dalam jurnal. Yang pertama ada lawsuit loss 900.000 karena gugatan tadi sejumlah 900.000. Kemudian terhadap lawsuit liability. Untuk yang kedua B itu kurang dari 50% atau non problem. Nah, untuk non problem kita tidak akan mencatat jurnalnya karena dia kurang dari 50% working provision atau kewajiban yang diakibatkan oleh garansi. Untuk working provision sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada asuransi tipe warning, kemudian yang kedua itu ada service tipe warning. Untuk asuransi untuk warning provision sendiri adalah kewajiban yang timbul akibat pembelian barang, biasanya itu seperti pembelian motor atau mobil yang nantinya memberikan garansi terhadap pelanggan tersebut. Kemudian untuk asuransi tipe warning adalah asuransi yang dimana sudah melekat semenjak pembelian barang tersebut. Misalnya kita membeli misalnya kita membeli motor, nah nantinya akan dilengkapi dengan asuransi seperti servis atau perbaikan motor gratis. Kemudian kedua
servis tipe warting. Untuk servis tipe warting sendiri ada asuransi yang dimana tidak melekat langsung kepada pembelian barang tersebut. Lebih tepatnya asuransi ini lebih ke membelinya. Jadi kita membeli motor, kemudian terdapat asuransi. Ya, kita membeli motor terdapat asuransi selama 3 tahun atau batas maksimum motor tersebut 36.000 km, maka tidak akan mendapatkan asuransi lagi. Kemudian kalian akan memutuskan untuk membeli kembali asuransi selama 3 tahun 33 tahun atau dengan batas kilometer sebanyak 36.000 kilometer. Nah, pas pembelian asuransi yang kedua tadi itu termasuk ke servis tipe warting atau servis yang sudah dibeli. Sebelah kanan saya contoh dari kasus asuransi tipe warting pada tahun 2015 Juli, Desen Max ini membeli 100 unit barang, kemudian ada 5.000 dengan harga $5.000. Kemudian terdapat asuransinya sebesar $200 per unit. Kemudian telah digunakan pada 2015 sejumlah $4.000 per $4.000. Kemudian pada 2016 telah digunakan $16.000. Kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal pada tahun 2015 dan 2016. Kemudian jurnal pada tahun 2015 dari Juli sampai Desember, karena tadi sudah memberikan wartingnya asuransi tadi, jadi warting liability kita atau hutang asuransi kita berkurang sejumlah 4.000. Kemudian ada cash terhadap warting liability terhadap cash, inventory, dan accrual payroll. Kenapa di kreditnya banyak akun? Karena pada saat kita memberikan asuransi nantinya pasti akan ada inventory kita akan berkurang, kemudian ada cash kita berkurang. Kenapa? Pasti pada saat melakukan servis tersebut ada entahkah pegawai kita melakukan lembur pada hari itu atau dan sebagainya, pasti ada tambahan gaji untuk pegawai. Kemudian pada tahun 2016 dari 1 Januari sampai Desember, tepatnya 31 Desember 2016, warting liability kita berkurang sejumlah $16.000 karena sudah kita pakai list terhadap cash, inventory, accrual payroll. Selanjutnya dapat kalian lihat contoh kedua untuk servis tipe warting. Nah, untuk contoh servis tipe warting sendiri atau asuransi yang dimana dibeli, dapat kalian lihat di contoh tersebut terdapat dua asuransi. Yang pertama asuransi servis tipe warting, kemudian yang kedua ada asuransi tipe warting. Nah, di contoh tersebut dapat melihat kalian membeli sejumlah mobil sejumlah dengan harga €30.000 pada tanggal 2 Januari 2014. Dengan asuransinya sejumlah €700 dengan batas akhirnya selama 3 tahun atau batas maksimum 36.000 km. Kemudian kalian juga membeli servis tipe wartingnya sejumlah €900 dengan masa
dengan batas waktu selama 3 tahun dan atau 36 km dengan batas 36 km. Kemudian dijelaskan di sini Hermes sudah memberikan jasa asuransinya sejumlah 500 euro pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 dia sudah memberikan jasa sejumlah 700 euro. Nah, pertanyaannya, buatlah jurnal Hermes pada tahun 2014 dan 2017. Untuk jurnal pada tanggal pembelian atau 2 Januari 2014, cash terhadap cash sejumlah 30.000 euro karena dia membeli barang tadi sejumlah 30 euro plus dengan pembelian asuransi tadi sejumlah 900 euro. Jadi totalnya 30.900 euro. Kemudian warning expense-nya sejumlah 700 euro karena ada asuransi tadi 700 euro. Kemudian ada warning liability-nya terhadap warning liability sejumlah 700 euro. Kemudian ada warning revenue atau pendapatan diterima di pendapatan asuransi diterima di muka sejumlah 900 euro. Kenapa? Karena dia sudah membeli asuransi tetapi belum menerima jasanya. Kemudian yang terakhir sales revenue sejumlah 30.000 euro karena dia menjual barang tersebut tadinya sejumlah dengan harga 30 euro. Kemudian pada tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2014 sudah memberikan asuransi sejumlah 500 euro. Jadi akunnya warning liability terhadap cash inventory aktual payroll pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2014 itu adalah unit warning revenue terhadap warning revenue. Kenapa unit warning revenue yang kita kurangkan? Kenapa tidak warning liability-nya? Karena warning liability dan untuk warning liability tadi sudah bukan asuransi bawaan sudah habis terpakai pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2017 itu kita sudah menggunakan warning liability kembali sejumlah 900 euro dibagi 3, jadi hasilnya 300. Kemudian ada consideration payable. Untuk consideration payable adalah kewajiban yang diakibatkan oleh hadiah, pemberian hadiah. Misalnya saat pemberian hadiah untuk promo beli 2 gratis 1, itu termasuk ke dalam consideration consideration payable. Saya akan menjelaskan untuk yang terakhir untuk environmental provision atau kewajiban yang timbul akibat terkait dengan tanggung jawab lingkungan. Untuk environment provision ini sendiri adalah kewajiban yang dimana berkaitan dengan misalnya pengeboran minyak bumi. Nah, untuk pengeboran minyak bumi nanti setelah perusahaan melakukan pengeboran minyak bumi, maka alat yang dipasang harus dibongkar dan harus diperbaiki alat tersebut. Jadi terdapat persoalan yang akan timbul, yaitu kewajiban akan dilakukan sekarang hal ini karena adanya sistem yang dimana
time value of money atau nilai mata uang sekarang dengan nilai mata uang pada masa depan akan berbeda. Mungkin untuk penjelasan pada kesempatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.